Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Dan jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Hala Madrid. Pada bursa transfer musim panas 2021 ini, Real Madrid dikabarkan akan banyak kehilangan pemain penting. Salah satunya adalah Marcelo Vieira. Namun, berdasarkan laporan dari pakar bursa transfer Eropa, yakni Fabrizio Romano, fullback kiri asal Brasil itu akan tetap bertahan di Madrid. Madrid pun dikabarkan sejak awal tak berniat sama sekali menjual Marcelo seperti diisukan dalam beberapa bulan terakhir ini. Lebih sejak Carlo Ancelotti kembali mengambil alih nakoda kapal tim berjuluk Los Blancos tersebut. Jadi dapat dipastikan Marcelo tetap berada di skuad Madrid pada musim 2021-2022. Nantinya Marcelo juga bertugas menjadi kapten utama Madrid setelah Sergio Ramos tak memperpanjang kontraknya di klub tersebut. Real Madrid tak pernah memiliki niatan menjual Marcelo. Dia tetap bertahan dan dia diperkirakan akan menjadi pemain kunci untuk skuad Ancelotti, ujar Fabrizio Romano dikutip dari akun Twitternya. Dewan klub tak pernah meragukan itu terkait masa depan Marcelo. Marcelo akan menjadi kapten Madrid selanjutnya dan dia senang untuk bertahan di Madrid, tambah pernyataan Fabrizio Romano. Tentunya laporan dari Romano terkait Marcelo bertahan bisa membuat pendukung Madrid sedikit lega. Pasalnya, mereka tak jadi kehilangan salah satu pemain andalan mereka di lini belakang tim tersebut. Jika saja Marcelo pergi dari Madrid di musim ini, tentu itu akan menjadi pukulan yang telak untuk tim asuhan Ancelotti tersebut. Sebab selain Ramos yang sudah pasti pergi, Madrid juga diisukan bakal kehilangan Rafael Varane. Carlo Ancelotti dilaporkan punya target transfer yang ia ingin datangkan ke Real Madrid. Ia ingin memulangkan James Rodriguez ke Santiago Bernabeu. Di bulan lalu, Ancelotti mengambil keputusan penting dalam karirnya. Ia meninggalkan Everton untuk kembali menangani Real Madrid. Di Madrid, Ancelotti dihadapkan dengan target yang besar, yaitu membawa El Real kembali menjadi juara. Untuk memenuhi target itu, Ancelotti ingin mendatangkan beberapa pemain agar Real Madrid lebih tokcer di musim depan. The Daily Mail mengklaim bahwa Ancelotti sudah membisikkan target transfer yang ia inginkan ke manajemen Madrid. Salah satunya adalah James Rodriguez. Laporan itu mengklaim bahwa Ancelotti ingin James Rodriguez kembali membela Real Madrid di musim depan. James bisa dibilang jadi anak emas Ancelotti. Ia mengikuti sang manajer ke Bayern Munchen dan Everton ketika ia tidak mendapatkan tempat di skuad Zinedine Zidane. Ancelotti menilai playmaker asal Kolombia ini masih memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk bermain di Madrid, sehingga ia ingin memulangkannya ke Bernabeu. Keinginan Ancelotti untuk memulangkan James mendapat dukungan dari agen sang pemain, Jorge Mendes. Mendes dilaporkan sudah berkomunikasi dengan manajemen Madrid. Ia menyanggupi untuk membantu Madrid memulangkan James. Jadi Mendes saat ini mulai membuka komunikasi dengan pihak Everton agar James bisa menyusul Ancelotti ke Madrid. Real Madrid harus siap keluar uang cukup banyak untuk merekrut James. Pemain 29 tahun itu kabarnya dibanderol sekitar 30 juta euro di musim panas nanti. Pada akhir musim 2020-2021, Real Madrid lagi-lagi berpisah dengan Zinedine Zidane. Itu adalah perpisahan kedua kalinya antara Madrid dengan pelatih asal Prancis tersebut. Perpisahan kali ini tak berjalan manis seperti 2018 silam, di mana Zidane sanggup menutup kerjasama bersama Los Blancos dengan memberikan gelar juara Liga Champions 2017-2018. Pada akhir musim 2020-2021, Zidane gagal memberikan gelar juara apapun untuk Sergio Ramos dan kawan-kawan. Kegagalan itu nyatanya bukan menjadi alasan Zidane pergi dari Madrid. Ia meninggalkan klub yang sudah membesarkan namanya itu karena merasa sudah tak mendapat kepercayaan dari pihak tim itu sendiri.
Gara-gara itu, Zidane pun menolak perpanjangan kontrak yang disuguhkan oleh Madrid dan memutuskan mundur untuk yang kedua kalinya sebagai pelatih tim tersebut. Putusan itu lantas membuat banyak fan Madrid patah hati, termasuk presiden klub tersebut, yakni Florentino Perez. Perez tampaknya masih percaya pada Zinedine Zidane mampu membuat Madrid kembali berjaya di Eropa dan Spanyol. Namun, apa daya, ia pada akhirnya gagal meyakinkan Zidane untuk bertahan sebagai juru taktik Los Blancos. Meski kini sudah berpisah, Perez menyebut siap menabung Zidane kembali jika memang pria berusia 49 tahun ingin kembali ke Madrid. Menurut Perez, Real Madrid adalah rumah bagi Zidane, siap menyambut kembali kapanpun jika ia lelah berkelana. Saya masih sangat menyukai Zidane jika dia berniat kembali ke Real Madrid pada suatu hari nanti. Klub ini masih menjadi rumah untuknya, kata Perez. Perez sendiri mengaku tak bisa memaksakan Zidane untuk bertahan di Madrid jika pelatih tersebut memang menargetkan hal lain. Target yang dimaksud Perez itu terkait keinginan Zidane menangani tim nasional Prancis. Alasan itulah yang membuat Perez pada akhirnya ikhlas melepaskan Zidane untuk kedua kalinya. Perez justru mendoakan Zidane agar dapat mencapai keinginannya menjadi juru taktik Les Bleus julukan timnas Prancis. Zinedine Zidane bermimpi menjadi pelatih timnas Prancis suatu hari nanti. Saya sendiri cukup yakin dia bisa mencapai hal itu, menjadi pelatih timnas Prancis, itu Perez. Daftar peminat Alexander Isak semakin bertambah panjang. Terbaru, Real Madrid dilaporkan ingin memboyong striker milik Real Sociedad tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Real Madrid tengah berburu striker baru. Mereka membutuhkan juru gedor yang bisa meringankan beban Karim Benzema di lini serang mereka. Sejauh ini, Madrid dihubungkan dengan beberapa penyerang kelas dunia seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Namun, kedua transfer ini diyakini sulit jadi kenyataan karena mahar transfer yang sangat selangit. Menukil AS, Real Madrid kini punya alternatif baru. Mereka tertarik memboyong Alexander Isak dari Real Sociedad. Menurut laporan tersebut, Carlo Ancelotti cukup tertarik melihat aksi Isak bersama Real Sociedad. Musim lalu, Isak sudah dipercaya menjadi tulang punggung lini serang La Real. Hasilnya sangat bagus karena tampil menawan di sana. Selama Euro 2020, ia juga menunjukkan performa yang sip di timnas Swedia, sehingga Ancelotti semakin mantap untuk memboyongnya. Lebih lanjut, Ancelotti sudah memerintahkan Real Madrid untuk bergerak mengamankan jasa sang striker. Manajemen Real Madrid dilaporkan sudah buka pembicaraan dengan agen Isak. Mereka sudah menyatakan ketertarikan mereka terhadap sang striker. Agen Isak menyambut baik ajakan itu dan mereka kini tengah berdiskusi hal yang lebih mendetail saat ini. Real Madrid tetap harus merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut Isak. Real Sociedad dilaporkan hanya mau melepas Isak di angka 70 juta euro. Real Madrid dikabarkan mengincar servis defender Atletico Madrid, Jose Maria Gimenez, sebagai pengganti potensial Sergio Ramos yang memutuskan hengkang di musim panas ini dari Santiago Bernabeu. Seperti dilansir media Spanyol El Gol Digital, Jose Maria Gimenez berada dalam radar Real Madrid di bursa transfer musim panas ini. Defender internasional Uruguay tersebut dianggap sebagai pengganti jangka panjang Sergio Ramos dengan Atletico Madrid yang menyematkan nilai transfer sekitar 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Sang defender mengalami perjalanan karir yang naik turun sejak bergabung dari Danubio masa masih berusia muda di 2013 lalu. Selama 8 tahun terakhir, ia mengalami perkembangan pesat, akan tetapi juga sempat mengalami kesulitan untuk mengamankan tempat di starting 11 Los Rojiblancos. Hingga saat ini, ia telah mencatatkan 216 penampilan dan melengkapinya dengan torehan 9 gol dan 8 assist. Dan meski faktanya ia bukanlah salah satu pemain yang sangat dibutuhkan oleh Atleti, namun pemain internasional Uruguay tersebut masih tetap memiliki nilai tinggi di bursa transfer, sehingga menarik minat Los Blancos. Hengkangnya Ramos di musim panas ini memaksa Real terjun ke bursa mencari sosok bek tengah baru
Selain itu, masa depan Rafael Varane juga masih belum pasti, dan ia dikaitkan dengan Manchester United dan PSG. Mereka memiliki beberapa pilihan termasuk Pau Torres, Jules Koundé, dan lainnya. Yang terkini, Jose Maria Gimenez yang berada dalam radar mereka. Minat pada defender Atletico tersebut terbilang mengejutkan, mengingat transfer pemain antara dua rival sekota tersebut jarang terjadi. Selain itu, nilai transfernya yang mahal dianggap menjadi penghalang transfernya. Sementara Gimenez sendiri sebelumnya pernah menyatakan bahwa ia bahagia di Atleti, artinya membujuknya untuk hijrah ke klub rival kemungkinan akan sulit dilakukan, terkecuali apabila memang Real bersedia menebus nilai transfernya tersebut. Ferland Mendy baru-baru ini menghubungi manajemen Real Madrid. Sang bek dilaporkan meminta kontrak baru kepada manajemen Los Blancos. Mendy pertama kali didatangkan Real Madrid pada tahun 2019 silam dari Olympique Lyon dengan bayaran mencapai 48 juta euro. Musim lalu, pemain asal Prancis ini memulai mengambil alih posisi bek kiri El Real. Ia tampil sebanyak 38 kali bagi Los Blancos sepanjang musim lalu. Marca mengklaim bahwa Mendy baru-baru ini menghubungi manajemen Madrid. Ia meminta diberikan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa Mendy meminta kontrak baru dari manajemen Madrid. Ia menilai musim lalu ia tampil dengan api di lini pertahanan Madrid. Ia mulai membuktikan bahwa ia layak menjadi bek kiri utama Real Madrid. Sebagai bentuk apresiasi atas performanya itu, Mendy menginginkan kontrak baru dari Real Madrid. Namun, kabar buruk bagi Mendy, permintaannya itu ditolak oleh manajemen Madrid. Manajemen Madrid menilai bahwa belum waktunya untuk memberikan kontrak baru bagi Mendy, mengingat sang bek masih terikat kontrak hingga tahun 2025 mendatang. Jadi mereka menilai memperpanjang kontrak Mendy itu bukan prioritas untuk saat ini. Pada musim panas ini, Real Madrid sudah mengamankan satu bek baru. Mereka mendapatkan jasa David Alaba dari Bayern Munchen secara cuma-cuma.